Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 adalah peringatan fakultatif Santo Fidelis dari Sigma Ringen, imam dan martir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes, yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perkataan adalah doa. Kata-kata yang diucapkan manusia begitu kuat pengaruhnya bagi hidup dan masa depan kita. Apalagi perkataan ilahi atau firman Tuhan semesta alam. Teks kitab suci yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa firman Tuhan itu menghakimi. Kepada para pemimpin bangsa Yahudi yang lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah, Yesus mengatakan, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Yang dibutuhkan oleh Yesus dari orang-orang Yahudi beserta para pemimpinnya adalah percaya kepada Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal supaya diselamatkan. Di sini, firman Tuhan mengerjakan dan membawa keselamatan. Maka, mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah jalan kepada keselamatan, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan kekal. Saudara-saudariku terkasih, ketika kita mendengarkan atau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, berarti kita telah membuka alam bawah sadar kita untuk diisi oleh perkataan Tuhan sendiri. Itulah kabar gembira yang selalu menghiasi hidup kita dan menjadi doa kita. Perkataan-perkataan baik yang kita dengar dan kita ucapkan akan mengarahkan masa depan kita kepada keselamatan. Itu berarti kita perlu mengatur telinga kita agar hanya mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan membangun hidup. Kita juga perlu mengatur pikiran dan kata-kata yang kita ucapkan agar selaras dengan firman Tuhan, kata-kata syukur dan pujian yang berbuah kasih, sukacita, keadilan, dan damai sejahtera. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.